Baik, firman Tuhan hari ini saya membagikannya dengan judul Lihat musuhmu melarikan diri karena Yesus. Lihat musuhmu melarikan diri karena Yesus. Ya. Kita mau lihat ayatnya di dalam Ulangan 28 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, ya, terpukul kalah. Perhatikan kata terpukul kalah olehmu. Sama-sama baca selanjutnya 1, 2, 3. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari. Apa? Dari depanmu. Ya. Oke. Tetapi bertujuh jalan, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman Tuhan luar biasa, dan ini seringkali juga firman yang kami dengar, kami ucapkan waktu kami zaman masih muda dulu dalam doa berkat. Ya, kadang-kadang saya juga ucapkan hal ini. Tuhan memenuhi kamu, lumbung-lumbungmu, bakul-bakulmu, bersatu jalan musuh menyerangmu, dan tapi mereka bertujuh jalan lari dari hadapanmu. Seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa Tuhan itu betul-betul sudah bekerja dan menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Amin. Nah, sebagian orang Kristen, Bapak Ibu, mengira kalau kita melihat dalam Alkitab atau membaca dalam Alkitab yang dimana juga banyak orang Kristen yang tidak terlalu memahami tentang Alkitab, banyak orang-orang Kristen mengira bahwa sepertinya seolah-olah Tuhan Yesus dan iblis itu selalu berperang dan saling melawan. Ya, kita itu semacam kayak menghadapi bahwa iblis itu adalah suatu oknum dalam kehidupan kita yang harus kita perangi, yang harus kita kayaknya berjuang dan melawan mereka, kayak kita main pedang-pedangan gitu, pedang gitu, ting 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 ting, kita pakai tameng gitu, dan kita tuh kayak berperang aja gitu ya, seperti itu. Dan juga bahkan orang berpikir bahwa Tuhan dan iblis itu seperti itu, berperang. Nah, tetapi ketika kita membaca Alkitab sungguh-sungguh, saudara baca Alkitabmu, kita tidak menemukan atau tidak melihat adanya peperangan antara Tuhan dan iblis. Tidak ada peperangan yang signifikan, peperangan yang harus menguras suatu kekuatan tenaga, ya, yang harus mengerahkan suatu kekuatan musuh, di mana malaikat dikerahkan untuk, come on malaikat, Mikael, pimpin, berperanglah, lawanlah pasukan-pasukan dari Lucifer. Kita tidak temukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak saudara hari ini untuk melihat bahwa musuh kita itu melarikan diri dari hadapan kita karena Yesus. Nah, kita melihat bahwa iblis itu harus melarikan diri setiap kali ia bertemu dengan Yesus. Katakan amin. Amin. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita tidak temukan adanya peperangan antara Tuhan Yesus dengan iblis. Dan justru sebaliknya kita lihat bahwa iblis itu harus melarikan diri. Harus, perhatikan kata harus melarikan diri setiap kali dia bertemu dengan Yesus. Oke Bapak Ibu. Nah, kita lihat dalam kisah Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang ke-26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Judulnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Perhatikan, ada setan-setan yang merasuki orang dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika dia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Nah, dari kalimat ini saja kita melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan,
yang betul-betul memiliki otoritas atas iblis. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita hari-hari dalam dunia ini, kalau kita bisa melihat, ya, ada dua otoritas yang berkuasa di dalam dunia ini. Iblis dalam tanda petik, Tuhan pasti. Betul kan? Seolah-olah dua pribadi ini, ya, iblis dan setan, suatu pribadi yang kayaknya harus terus-terus berperang, bertempur gitu untuk merebut manusia supaya manusia menjadi miliknya. Nah, sebetulnya status keberadaannya bahwa manusia itu sudah memang menjadi milik Tuhan. Hanya manusia saja yang telah menyerahkan dirinya menjadi milik iblis. Kemarin dalam Pondok Daud saya bagikan bahwa yang bisa mengubah kita itu apa? Hanya ada dua yang bisa mengubah kita, Tuhan dan dunia ini. Dunia ini dibalik semuanya itu adalah ada andil iblis di dalam pengaruh dunia ini untuk menguasai manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan bahwa saya mau mengajak saudara yang ada di sini maupun pemirsa yang ada di rumah yang mengikuti, jemaat yang mengikuti dari rumah, bahwa saya suka mengajak saudara untuk menyadari apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupanmu. Amin. Ya. Jadi dari cerita ini coba saudara perhatikan ayat 28. Ketika iblis itu, setan itu melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dia tahu bahwa dia akan tersiksa. Karena dia bertemu dengan sang penguasa tunggal dalam dunia ini. Oke? Nah, dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya iblis itu sudah tidak ada kuasa lagi. Ya, tidak ada kuasa lagi dalam hidup kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Yesus itu ada dalam dirimu. Bersatu dengan hidupmu. Berkuasa bersama-sama denganmu di dalam dirimu. Betul Bapak Ibu? Amin. Nah, bayangkan Bapak Ibu, orang yang dirasuki roh jahat dari gerasa ini, ya, roh jahat dalam tubuh orang itu memohon kepada Yesus untuk tidak menyiksa dia, tidak menyiksa mereka, atau mengirim mereka ke dalam jurang maut. Tetapi perhatikan, supaya mengizinkan mereka memasuki sekawanan babi di dekat situ. Ya, ia berkata demikian ayat 29, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ya, ayat yang ke-30. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya siapa? Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ya, ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu, ayat 33, dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Waduh, sayangnya lah, banyaknya babinya tuh mati lemas. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, roh jahat dalam tubuh orang itu memohon kepada Yesus untuk tidak menyiksa mereka atau mengirim mereka ke dalam jurang maut. Tetapi mengizinkan mereka, meminta agar mengizinkan mereka, ya, meminta Yesus supaya mengizinkan mereka memasuki sekawanan babi yang dekat situ. Saudara lihat di situ, ya Bapak Ibu, baik iblis maupun roh-roh jahat tidak tahan di hadapan Yesus. Amin. Ya, saya mau lihat saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana keberadaan iblis di hadapan Tuhan. Bagaimana status iblis di hadapan Tuhan, bagaimana sikap reaksi iblis ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Sampai sini, saudara perhatikan, lihat. Sebuah kalimat yang saya ucapkan kepada saudara bahwa iblis maupun roh jahat tidak tahan di hadapan Yesus. Amin. Mungkin mereka mampu menyiksa manusia untuk sementara waktu. Mungkin mereka bisa menyiksa manusia. Ya kan? Banyak manusia tersisa oleh iblis, betul?
Tetapi saat Yesus ada di sana, saat Yesus ada dalam diri manusia itu, maksud saya, mereka tahu bahwa itu adalah akhir masa tinggal mereka di dalam manusia itu. Amin. Betul? Dia bisa siksa orang Gerasa ini. Bertahun-tahun tinggal di kuburan, membelenggu mereka. Kayak orang gila. Memang orang gila. Bukan lagi kayak orang gila, tapi memang jadi gila gara-gara iblis, gara-gara setan. Betul? Nah, mereka bisa siksa manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus ada di dalam diri manusia, di saat dimana manusia itu menyadarkan dirinya akan keberadaan Tuhan dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan Yesus masuk ke dalam diri manusia, maka di saat itulah akhir masa tinggal iblis di dalam diri manusia itu. Makanya sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau ada manusia, jikalau ada orang Kristen yang sudah memiliki Yesus dalam dirinya lalu kerasukan setan, Bapak Ibu, menjadi tanda tanya. Pertanyaan pertama, apakah benar ada Yesus dalam dirinya? Apakah betul bahwa Tuhan Yesus dalam dirinya? Yang kedua adalah, jangan-jangan itu hanyalah jiwanya saja. Ketidakpahaman, ketidakpengertiannya akan keberadaan Tuhan dalam dirinya. Jangan-jangan itu hanyalah karena dia orang yang terluka, orang yang sakit hati, pahitan, mencari perhatian, pura-pura kerasukan setan. Atau kayak semacam jiwanya kayak terseret untuk sesuatu, ikut-ikutan seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya. Mereka tahu bahwa itu adalah akhir masa tinggal mereka ketika mereka tahu ada Yesus dalam diri manusia. Dan hal yang paling penting lagi yang harus Saudara perhatikan. Mereka, iblis, harus melarikan diri dari manusia itu. Karena apa? Karena ada Yesus. Betul? Dan perhatikan, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata dari Tuhan Yesus. Dan seluruh legion roh jahat itu harus keluar dari orang tersebut dan memasuki babi-babi itu. Hanya sepatah kata. Apa tadi kalimat Yesus? Siapakah namamu? Jawabnya legion. Ya. Hanya gitu aja. Jawabnya adalah legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Betul? Yesus tanya aja, legion. Lalu mereka tuh kayak menyadari ya sudahlah, kami keluar aja dari orang ini. Lalu mereka masuk ke dalam babi. Ibaratnya Tuhan, mereka kan minta izin supaya mereka jangan diusir, jangan diperintahkan masuk ke dalam jurang maut, tetapi perintahkan aja untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Mungkin dalam bahasa lucu-lucuannya, monggo silakan gitu kan. Silakan aja, masuk aja ke dalam babi itu, gitu. Bapak Ibu, oke? Yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata dari Yesus dan iblis itu pun lari. Jadi begini, sebagai anak Tuhan, ya, kita itu mengeluarkan keharuman, aroma rohani yang harum, yang dimana roh-roh jahat, ya, ketika dia mendeteksi ada keharuman rohani itu di dalam dirimu, itu membuat mereka gemetar. Kok nggak ada yang amin? Kok nggak ada yang amin ya? Amin. Jadi sebagai anak Tuhan, ketika kita ini mengeluarkan keharuman rohani, betul? Yang dimana roh-roh jahat dapat mendeteksi dan menyebabkan mereka gemetar. Itu adalah kehidupan Yesus dalam diri Anda. Jadi saudara bisa mencium bau itu. Saudara kalau mendengar beberapa kesaksian orang-orang yang bekerja, yang membuat satu pertunjukan didasari oleh karena roh jahat yang menunggangi mereka, seringkali pertunjukan itu bisa digagalkan oleh orang-orang Kristen yang ada di sekitar situ. Makanya seringkali mereka bisa kumpul, mohon maaf ya, tolong jangan diganggu ya, katanya gitu. Ya kan? Jangan diganggu, saya cuma mau cari uang, gitu. Saya pernah dengar cerita kejadian itu. Ada orang-orang Kristen yang mereka bahasa roh sengaja, kami dulu paling suka kalau gak ada gitu.
kumpulan anak-anak mahasiswa kita semua dalam Tuhan, kumpul-kumpul gitu, kita bahasa roh, dalam nama Yesus kita doain seperti itu untuk menggagalkan semua pertunjukan-pertunjukan mereka. Ya, dan makanya dia mohon maaf ya, saya mau mencari uang, mau cari makan, jangan diganggu ya, katanya gitu. Oke, artinya apa? Bahwa kita memiliki suatu kuasa Tuhan yang membuat iblis itu gemetar dan membuat iblis juga bisa mendeteksi keberadaan kita dan mereka gemetar. Dan itu adalah kehidupan Yesus yang ada dalam diri saudara. Ini jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa kamu berasal dari Allah anak-anakku. Kata berasal tuh bagaimana sih maksudnya? Ya. Berasal tuh gimana? Agus, kamu berasal dari mana? Asalmu dari mana? Bingung dia. Asalmu dari mana, Gus? Hah? Dari satu ini. Ya. Gita, kamu asalmu mana? Dari Kasongan. Jadi kamu orang Kasongan. Agus, kamu asalmu dari mana? Dari Sorong. Oh, itu di mana itu? Sumatera, ya. Bilangnya Sumatera supaya gampang. Hanya kamu yang tahu itu, dan Sari, dengan ini ya, Ipur lah yang pernah ke sana. Kami nggak tahu. Kalau kamu sebut Sumatera, semua orang tahu. Ya kan? Ya berarti kamu orang Sumatera. Jadi hari ini kita juga dengar firman Tuhan, Bapak Ibu, bahwa kamu berasal dari Allah anak-anakku. Kita berasal dari Allah, berarti asal kita adalah dari Allah. Kita orang surga, orang dari sana. Dan kamu, firman Tuhan mengatakan, ini menegaskan kalimat ini yang dikatakan Yohanes menegaskan bahwa kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Perhatikan. Dan Yesus yang ada dalam diri saudara, perhatikan, lebih besar dari Ia yang ada dalam dunia ini. Dunia ini tadi siapa? Tadi saya katakan, ada yang dua hal yang bisa mengubah hidupmu. Tuhan dan dunia ini. Betul? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bergaul dengan dunia ini mengubah kebiasaan burukmu. Tetapi ketika kita memiliki firman Tuhan kuat dalam diri kita, firman Tuhan itu yang membuat kita kokoh, yang membuat kita bisa menyaring atau menolak setiap pengaruh-pengaruh dunia ini. Oke, amin. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan yang ada dalam diri kita lebih besar dari keadaan, dari situasi, dari roh-roh jahat yang dalam dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tidak ada santet, kutuk, tuduhan, atau skandal, atau kehancuran yang direncanakan manusia terhadap kita dapat berhasil. Gak ada. Tidak ada guna-guna, tidak ada santet, tidak ada skandal kebusukan manusia, kehancuran, atau tuduhan-tuduhan yang berhasil menimpa kita. Kalaupun mereka merancangkannya, suatu saat nanti dia akan terbongkar dan orang akan melihat bahwa engkau ada di pihak yang benar. Musuh-musuh kita mungkin menyerang kita dengan satu cara. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan akan membuat mereka kebingungan. Di ayat tema kita tadi, di ayat yang pertama tadi. Tetapi Tuhan akan membuat mereka kebingungan dan menyebabkan mereka melarikan diri dari depan kita dengan 7 arah, ke arah 7 arah. Ya, bersatu jalan mereka, tadi kata-kata tadi, menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Artinya, satu cara mereka berusaha untuk membuat kita kebingungan, tetapi Bapak Ibu, satu cara mereka akan membuat kita menyerang hidup kita dengan berbagai macam cara, ya, dengan cara-cara mereka, tetapi Tuhan menyebabkan mereka melarikan diri dari hadapan kita dengan kepada 7 arah. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah membayar dengan hidupnya. Dia lakukan itu dengan membayar hidupnya untuk memberikan kita kemenangan atas musuh-musuh kita saat ini. Nah, ingat baik-baik,
Kenapa iblis harus lari dari hadapan kita? Kenapa mereka melarikan diri dari hadapan kita? Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan. Demikian juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis pun harus lari, pasti lari dari hadapan saudara. Karena apa? Karena engkau memiliki untuk tujuan apa? Menyiksa Yesus dan menyuruh membunuh Yesus. Iya kan? Orang Yahudi berteriak-teriak, mereka bersatu setuju dengan Pontius Pilatus. Raja Herodes, pemimpin bangsa Yahudi pada saat itu, gubernur, bukan orang kafir. Dia adalah keturunan dari Edom, dari Esau. Dan dia juga beragama Yahudi, maksudnya kepercayaannya Yahudi juga. Itu Herodes. Ya Bapak Ibu, dia juga beragama, dia kepercayaannya Yahudi juga. Dia adalah keturunan dari Edom, dari Esau.